Sekitaran jam 5 sore, Anita pamit izin keluar rumah. Anita keluar untuk mengantarkan baju tantenya yang tinggal di Depok. Sore itu, tak biasanya Anita meminjam kaos biru muda milik ibunya. Ia juga memakai celana jeans. Anita pergi mengendarai mobil Honda Jazz berwarna silver yang dibelikan ayahnya. Anita Rahmat adalah putri sulung dari 4 bersaudara. Anita berstatus mahasiswi UI semester 2. Anita adalah putri dari Bapak Haji Ahmad Rahman dan Ibu Hajah Nur Jaroni. Ayah Anita seorang pengusaha sukses. Beliau penyalur daging ke pedagang pasar Minggu Depok. Keluarga mereka tinggal di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Setelah jam sholat Isya, orang tua Anita menelepon putrinya itu untuk mengingatkannya agar lekas pulang, lantaran sudah malam. Tapi saat itu, handphone Anita tak bisa dihubungi. Malam semakin larut, Anita juga masih belum pulang. Keluarga pun mulai gelisah. Teman-teman Anita mulai diteleponin, tapi tak ada yang tahu kemana Anita. Keluarga pun juga diteleponin, termasuk tantenya yang di Depok. Namun, menurut tantenya, Anita sudah pulang. Akhirnya, Anita tak pulang ke rumah malam itu. Esok paginya, si isi rumah sudah keluar mondar-mandir dari ujung ke ujung mencari tahu kemana Anita. Semua sibuk mencari Anita. Hingga sore hari, ibunda Anita melihat berita di koran yang ada di rumahnya. Di koran itu tertulis ditemukan jasad wanita muda menggunakan kaos biru muda dan celana jeans yang tergeletak di selokan kampung Sumur Bandung di arah Depok. Saat ditemukan, wanita itu mukanya dilakban, di leher ada bekas cekikan, serta ada bekas gigitan di tangan kirinya. Setelah membaca berita koran itu, pikiran ibu Anita pun tak karuan. Ia ingat jelas jika putrinya semalam sore izin pergi ke Depok. Saat itu, putrinya meminjam kaos biru muda miliknya untuk dipakai. Akhirnya wanita bernama Nur Jaroni itu memilih untuk menguatkan dirinya. Setelah bercerita kepada sang suami perihal berita penemuan jasad wanita di Depok, ia pun pergi ke rumah sakit SSCM Jakarta Pusat. Sementara itu, suaminya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan jika ia kehilangan anak gadisnya. Menurut berita di koran, jasad wanita itu sekarang sedang berada di ruang jenazah. Setelah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, Nur Jaroni pun diizinkan untuk melihat jasad wanita itu. Betapa hancurnya hati Nur Jaroni. Jasad wanita itu benar milik anaknya Anita, yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban. Nur Jaroni pun lantas mengabarin suaminya dan keluarga lainnya. Karena saat itu pihak kepolisian meminta agar jasad diotopsi dan sudah malam, maka jasad Anita baru dibawa pulang esok pagi. Esok paginya jasad Anita dibawa ke Pandeglang, Banten untuk dimakamkan di sana. Ayah Anita mencoba mengingat-ingat sore hari terakhir Anita sebelum pergi. Ia ingat, Anita sempat menelepon seseorang. Anita saat itu tampak bingung. Anita juga pernah bercerita jika ada pria bernama Acong suka padanya. Tapi Anita tak gubris. Ayah Anita terpikir jika anaknya itu dibunuh Acong, lantaran sakit hati karena cintanya ditolak. Ayah Anita juga yakin jika yang ditelepon Anita sore itu pasti tahu apa yang sudah terjadi pada anaknya. Lantaran HP Anita sudah tidak ada, ayah Anita lantas pergi ke kantor Telkom. Ia minta tolong untuk dibuatkan printout kontak Anita. Setelah memeriksa hasil printout kontak Anita, ayah Anita lantas mengambil satu nomor terakhir yang ada di daftar kontak. Nomor itu lantas ia berikan kepada kenalannya seorang Ibtu. Kemudian, bukti itu dituliskan ke Polsek Cimanggis. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, dari teman Anita, diketahui jika Anita sempat bercerita sedang ditawarkan untuk menjadi SPG mobil. Cuma mereka tak tahu siapa yang menawarkan lowongan pekerjaan itu pada Anita. Setelah menerima nomor telepon dari ayah Anita, polisi lantas melacak pemilik nomor tersebut. Ia ternyata mantan Anita
Dado panggilannya. Polisi kemudian melakukan pencarian Dado. 10 jam kemudian Dado pun berhasil ditemukan. Saat itu Dado mengaku tak tahu perihal pembunuhan Anita. Polisi lantas bertanya apakah benar jika ia ada melepon Anita sore itu dan mengajak bertemu. Dado mengaku tak ada. Polisi langsung tak percaya. Dado lantas digeledah. Ditemukanlah sebuah mainan kunci mobil. Polisi pun bertanya, milik siapa mainan kunci itu? Di saat itulah Dado tak bisa berkelit lagi. Ia mengakui jika itu milik Anita. Polisi kemudian mencari informasi kejadian sebenarnya dari Dado. Barulah diketahui jika ada 2 pelaku lainnya. Mereka adalah Acong dan Item. Tak lagi menunggu, pengejaran 2 tersangka lainnya pun dilakukan. Keduanya ditangkap di tempat yang berbeda. Mobil pun berhasil ditemukan. Mobil milik Anita dititipkan di rumah sepupu Item. Saat di hadapan petugas, ketiganya saling tuduh-menuduh siapa yang menjadi otak pembunuhan. Sampai akhirnya, Dado yang merupakan mantan Anita mengakui jika ialah otak pembunuhannya. Dado mengaku mengincar mobil Anita untuk dijual di pasar gelap. Uangnya bakal ia gunakan untuk membayar utang-utangnya. Pada tanggal 23 Januari 2008, di sebuah warung roti bakar di daerah Kelapa II, Dado mengajak ketemu Acong. Saat itu, Dado memberitahukan Acong jika utangnya yang 2,5 juta belum bisa ia bayarkan. Jadi, Dado pernah meminjam uang Acong untuk membuat bisnis sablon, namun usahanya itu bangkrut. Acong saat itu juga lagi tak ada uang. Karenanya ia berharap jika uangnya itu akan dibayarkan Dado malam itu. Lantaran saat itu sama-sama tak ada uang, Dado kepikiran untuk merampok. Acong yang pernah terlibat kasus pencurian motor langsung menyetujui rencana Dado. Lantas mereka mulai memikirkan siapa yang bakal jadikan korban. Hingga terlintaslah nama Anita. Mobil Anita lah yang menjadi target mereka. Anita dianggap gampang untuk jadikan korban, karena ternyata Acong dan Dado adalah mantan Anita. Rencana pun dirancang. Dado ditugaskan menelepon Anita. Nantinya, Dado mengabarkan jika Acong menawarkan kerjaan jadi SPG mobil dengan gaji 4-5 jutaan. Sekedar informasi, Acong dan Anita ternyata lagi tak cocok. Sebab itulah Dado yang disuruh menelepon Anita, karena kalau Acong yang telepon, Anita tak akan angkat. Sore itu Dado mengajak Anita keluar untuk interview pekerjaan. Dado minta dijemput di halte Universitas Pancasila yang tak jauh dari rumah Anita. Sedangkan Acong sedang menunggu di Mall Cijantung. Setelah bertemu, Anita kemudian memberikan setir mobil ke Dado. Mereka lantas menjemput Acong. Saat berada di Mall Cijantung, ternyata Acong bersama temannya yang bernama Item. Karena sudah menjelang malam, mereka singgah di rumah makan untuk makan. Saat itu, kunci mobil dipegang Dado. Salah satu dari mereka lantas sempat keluar untuk menggandakan kunci mobil Anita. Setelah makan, Anita minta ditemanin singgah ke rumah tantenya di perumahan Rafflesia karena ada undangan acara ulang tahun. Barulah setelah itu pergi ke Kelapa Gading untuk interview. Sebenarnya di Kelapa Gading inilah mereka berencana untuk mencuri mobil Anita. Namun setelah pulang dari rumah tantenya, rencana pun dibatalkan. Anita malah dibawa berputar-putar. Anita lantas merasa jika sudah dibohongi. Ia pun mengamuk dalam mobil. Anita memaki-maki Acong yang memang sebelumnya sudah tak cocok dengan Anita. Saat itu Anita duduk berdua dengan Acong di belakang. Ketika mobil berada di tol menuju Cawang, Acong yang sakit hati karena makian Anita kemudian mengambil lakban. Pria itu berusaha membekap mulut Anita. Anita melawan, ia meronta-ronta. Melihat itu, Item ikut memiting Anita. Wajah Anita lantas ditutup dengan sweater oleh Acong. Anita saat itu masih melawan dan berteriak minta tolong. Anita lantas menarik rambut Acong. Acong
kemudian menggigit tangan Anita. Setelahnya, Aco menarik tali sabuk pengaman dan mencekik leher Anita. Saat itu memukul kepala Anita 3 kali. Anita pun tak berdaya dan akhirnya meninggal. Lantas, jasad Anita dibuang ke solokan daerah Sumur Bandung, Depok. Setelah subuh, barulah jasad Anita ditemukan seorang pria tukang ojek. Di bulan Juni 2008, pengadilan untuk Anita pun digelar. Saat berada di pengadilan, keluarga Anita mengamuk. Mereka menuntut hukuman mati kepada ketiga tersangka. Barulah pertengahan bulan September 2008, Pengadilan Negeri Kota Depok memvonis mati ketiganya. Mendengar vonis mati yang diberikan hakim pengadilan, ketiganya tertunduk menangis. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan saran. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.